Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Puspitasari dari CGP Angkatan 11 SDN Tanjung 3 Kabupaten Bekasi tahun 2024. Saya akan memaparkan tentang 2.1 koneksi antar materi modul 2.1. Perkenalkan, pembimbing saya yaitu Pak Kusman Subarja sebagai fasilitator dan Pak Acim sebagai pengajar praktik. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Audehard. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi yaitu menurut Tomlinson 2001-45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Penerapan pembelajaran di kelas yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Menentukan bentuk penilaian akhir yang merupakan kombinasi portofolio, proyek, dan tertulis. Kemudian yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran konten, proses, dan produk. Contohnya ada di dokumentasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, yaitu guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar. Guru mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasinya. Ketiga, profil belajar, yaitu guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungannya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten bahwa guru perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Diferensiasi proses bahwa proses belajar yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang terjadi. Diferensiasi produk bahwa guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid disesuaikan dengan konten yang dipelajari dan proses yang mereka telah terlewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain yang telah dipelajari di pendidikan guru penggerak? Koneksi antar materi berpihak pada peserta didik dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kaitannya dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Visi guru penggerak, 1.4 Budaya positif, dan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antar materi. Yang pertama 1.1 Filosofis KHD dengan 21.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian 2.1-nya pembelajaran berdiferensiasinya sebagai pendidik guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui proses pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi keragaman peserta didik melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Kaitan antar materi modul 1.2
anak. Dan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai seorang pendidik, guru harus mampu menggali potensi dan nilai yang ada pada dirinya, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Dalam peran guru penggerak untuk mewujudkan kepemimpinan pada peserta didik dan memotivasi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat peserta didik yang beragam. Kemudian yang 2.1 pembelajaran berdiferensiasinya sebagai pendidikan, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik melalui proses pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi keberagaman peserta didik melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil pelajar peserta didik sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ketiga, keterkaitan antar materi. 1.3 visi guru penggerak dengan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Guru menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan, dan atur eksekusi. 2.1 sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui proses pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi keberagaman peserta didik melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. 1.4 budaya positif. 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru menerapkan segitiga restitusi untuk membantu peserta didik merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga peserta didik merasa dirinya menjadi bahagia dari kelasnya. Kemudian, sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui proses pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi keberagaman peserta didik melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, pendidikan yang ditekankan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada anak dan pada pembelajaran berdiferensiasi mengakomodir memperhatikan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak merupakan bagian penting yang memfasilitasi pembelajaran dapat berpihak pada murid dan salah satu nilai yaitu berpihak pada murid. Yang ketiga, visi guru penggerak memberikan ruang kepada murid untuk dapat mengoptimalkan potensi dari minat dan bakatnya. Yang keempat, budaya positif yang dikembangkan di sekolah memiliki tujuan pembentukan karakter baik pada murid.